Sekolah gratis, saya sepakat dengan sekolah gratis, tapi harus dievaluasi. Seperti MBG juga harus dievaluasi. Kenapa? Harus diberikan saran jangan sampai kita iya-iya saja. Kewajiban memberikan saran anggota DPRD sebagai fungsi controlling, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran kita fungsikan. Kenapa? Sebaiknya dievaluasi lagi sektor daripada sekolah gratis ini. Saya setujunya disortir kembali wali murid yang tidak mampu, yang kurang mampu. Jangan sampai mana anaknya dewan gratis, anaknya wali kota, wakil wali kota gratis, anaknya bupati gratis, anaknya eselon 2 gratis. Dalam hukum agamanya tidak layak gitu. Dari situ. Tidak bayangkan aja, saya ini ortodidak. Bisa ngori ortodidak, bisa doa ortodidak, bisa khotbah Jumat, bisa khotbah nikah, ortodidak, tidak ada gurunya. Tarhim, tiap pagi masih tarhim, selawat tarhim, membangunkan orang, masih. Kenapa saya masih? Ada yang nanya, orang bilang, Pak Haji, saya salut sama Pak Haji nih, udah jadi DPR Dewan Provinsi, masih mau bangun pagi, masih menyuarakan suara tarhimnya. Masalahnya begini, jangan sampai saya dikatakan oleh masyarakat, ditanya oleh masyarakat, dulu waktu masih bujangan, waktu belum jadi dewan, mau untuk membangunkan orang membaca sholawat tarhim tiap pagi itu membangunkan orang, barang sudah jadi DPRD dewan nggak mau, itu aja. Saya masih tetap untuk menyuarakan ini bagian daripada ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya TB Ius dalam podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini sebagai narasumber setelah hadir politisi senior tentunya. Dia berangkat dari bawah sampai di tingkat provinsi. Kita sambut 4 periode. 4 periode ya. 4 periode kita sambut Pak Haji Muhsinin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger banget ini. Ya, yang penting sehat. Yang penting sehat, tetap Modal sehat. hidup adalah sehat. Gitu. Tentunya seperti itu. Modal hidup adalah sehat. Pak Haji, kegiatannya apa nih? Lagi kegiatan apa nih? Ya, kegiatan fokus kalau yang formal, ya kita kalau tidak ada jadwal keluar, ya kita tetap ngantor kalau saya prinsip begitu. Kalau udah di sini kan kadang-kadang ada menerima tamu. Miris sekali ada tamu baik dari eksternal maupun internal. Kalau tidak ada yang nerima, kita kasihan gak enak juga kan. Wakilnya nggak ada. Kan kalau jadwal keluar antara Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ya. Kadang-kadang Selasa udah pulang. Nah, Selasa, Rabu, Kamis itu kita standby di sini, boleh tanya enggak? Ini riwayat saya pas tugas fungsi saya. Fungsi saya. Tugas saya, riwayat saya aja yang ditanyakan. Tadi kan riwayat saya. Tapi bisa jadi sebelum ke riwayat hidup Pak Haji nih. Kemarin ini kan baru saja MTQ nih. Pak Haji kayaknya sibuk banget nih. Ya itu. Kenapa selalu jadi bagian dari MTQ ini, Pak Haji nih? Jadi alhamdulillah ya, saya aktif di lembaga keagamaan itu bukan di provinsi saja. Malah sekarang juga masih di Kabupaten Serang, seluruh forum keagamaan itu saya masuk di penasehat. Dan di LPTQ Kabupaten Serang sekarang lagi ada kegiatan kan, MTQ Kabupaten Serang. Saya juga harusnya ada di Mancak, baru tadi dari Mancak, monitoring. Masih jadi Dewan Pembina juga di LPTQ Kabupaten Serang. Saya alhamdulillah dipercaya oleh guru-guru saya, para kiai, para ulama, ditarik. Saya karena di provinsi jadi ketua Satkar Ulama Provinsi Banten. Jadi ketua Forum Diniyah FKDT Provinsi Banten. Jadi ketua Abednas Provinsi Banten. Jadi Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Provinsi Banten. Jadi ketua Dewan Pembina LPTQ Provinsi Banten. Dari pengurus harian Forum Silaturahim Pondok Pesantren. Alhamdulillah, hikmah dari berorganisasi keagamaan itu banyak bergaul. Dengan ketemu dengan kiai itu, ingat, saya merasa bangga. Karena para ulama, para kiai ini kepanjangan daripada Rasul. Yaitu bergaul luar biasa manfaatnya. Jadi jangan cari uang di organisasi.
Kalau di organisasi cari persahabatan, cari Oke. kekeluargaan. Alhamdulillah hikmahnya luar biasa. Silaturahmi. Saya jadi Golkar ini, jadi anggota DPRD berkat silaturahim. Ya, Gitu. silaturahmi yang paling utama Ini ya, Pak utama. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal, kenal jadi sahabat, sahabat jadi keluarga. Itulah hikmah silaturahim. Nah, dan itu menjadi salah satu kisi-kisi nih, siapa Iya. tahu, Sobat Bantus pengen tahu sosok Pak Haji Muhsin itu tadi itu kan keagamaan yang paling kuat, Ya, berarti kan makanya saya juga malu. backgroundnya. Saya bukan keluaran pondok pesantren, Ah. tapi para profesor, para pejabat semua banyak kan manggilnya mayoritas kiai. Saya Kiai. ngukurin banyak. Nggak enak juga. Memang kalau jabatan kiai kan tidak ada SK, Betul. tidak dilantik, langsung mengikuti. Mengikuti. Nah, ya, Allah yang nunjuk langsung. Tapi minimal dari keluarga pendidikan agama sangat kuat, Pak, berarti Pak. Ya sebenarnya tidak terlalu lah. Kalau dari turunan memang turunan. Dari orang tua ibu saya ini, almarhumah ini, turunannya dari Kiai Muhyiddin Cibeber memang. Dari sedarah lah dan gitu. Mungkin dari turunannya ada memang dari situ. Gak bayangkan aja saya ini otodidak. Bisa ngori otodidak, bisa doa otodidak, bisa khotbah Jumat, bisa khotbah nikah, otodidak, tidak ada gurunya. Tarhim, tiap pagi masih tarhim, selawat tarhim, membangunkan orang, masih. Kenapa saya masih? Ada yang nanya, orang bilang, Pak Haji, saya salut sama Pak Haji nih, udah jadi DPR Dewan Provinsi, masih mau bangun pagi, masih menyuarakan suara tarhimnya. Masalahnya begini, jangan sampai saya dikatakan oleh masyarakat, ditanya oleh masyarakat, dulu waktu masih bujangan, waktu belum jadi dewan, mau untuk membangunkan orang membaca sholawat tarhim, tiap pagi itu membangunkan orang, barang sudah jadi DPRD, dewan, nggak mau, itu aja. Saya masih tetap untuk menyuarakan, ini bagian daripada ibadah. Karena, maaf, Kori, jarang bisa menjawab sholat. Karena kenapa nggak bisa? Karena nggak ada yang nyelawatin kan. Nggak ada yang ngasih uang kan. Nggak ada yang nyelawatin lah. Karena saya ikhlas kerja gitu. Pagi, setiap pagi tuh. Hampir setiap pagi. Boleh tanya orang Serdang. Bener nggak Haji Muhsinin? Setiap paginya membacakan sholawat tarhim. Tentunya kalau kita... Itu bagian dari ibadah aja gitu. Ya, ibadah juga kan bukan komunikasi orang per orang, tapi orang dengan Allah Sang Pencipta. Sobat Bantus, kita akan bertanya lebih jauh karir politik beliau nih. Beliau ini dulu sempat jadi pegawai ya? Dulu malah saya pertama kerja itu sebagai kuli, helper, waktu awal PLTU Suralaya itu. Awal-awal Makanya, dibangun. Baik, lulusan SMA belum kuliah saya waktu. Kuliah mas setelah saya jadi dewan aja itu. Dikata-katain oleh sopir sesama orang Serdang. Lulusan SMA, monggo karung. Ya jadi helper kok itu jadi. Tapi saya syukuri aja lah. Tapi semuanya berkat Allah. Itu terus ngelamar di KS juga pertama outsourcing, bukan langsung ke AKS-nya. Outsourcing di bina usaha itu. Gajinya berapa? 60.000 waktu itu. 60.000 tahun berapa tuh? 60.000 tahun 86. Lumayan besar tuh. Nah, lah coba bayangin, menafkahin 6 anak. Kenapa saya langsung punya anak? Karena istri saya ini sebenarnya belum waktunya nikah waktu itu, masih ada kaitan keluarga. Bapaknya meninggal, dapat 100 hari, ibunya meninggal, melahirkan langsung meninggal. Punya adik 6, istri saya yang tertua. Coba bayangin, kalau nggak semuanya kekuasaan Allah. Sampai kalau ingat ke situ saya nangis. Cukup apa 60.000? Tapi alhamdulillah semuanya sekolah, semuanya lulusan sekolah sampai kerja juga ada banyak. Ini berkat Allah semuanya. Sampai saya sambil jual pakaian, jam tangan, nggak beli di Senen gitu, dikreditin, uangnya dapat pinjam, sampai ke situ. Saking pengennya untuk menambahin nafkahnya, sampai produksi batu bata itu, karena itu, sampai istri lagi hamil besar, masak
bangun malam, masak, bikin wudhu, saya yang bawa, dititipkan di koperasi kerjaan saya. Jualan juga. Jualan juga. Itulah kehidupan, suatu kehidupan. Buat evaluasi kita diri sendiri, bahwa hidup itu tidak selamanya. Ya. Nah, sebuah introspeksi lah. Introspeksi kita ini nggak semuanya langsung naik ke atas kan. Kita makanya hidup tuh harus begini, jangan begini. Supaya introspeksi, apalagi saya namanya muksinin. Kata Allah, wallahu yuhibbul muksinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang selalu berbuat kebaikan. Nih, kalau nggak baik saya kan sebagai filter saya, kontrol saya. Orang namanya muksinin, almarhumah orang tua saya ngasih nama dari Al-Quran, luar biasa. Setelah saya jadi pejabat, nggak baik, malu kan. Itulah, makanya kita tetap patokannya kepada yang di atas, kepada Allah. Syukur alhamdulillah. Nah, setelah itu saya pengeluaran besar-besaran tahun 1995 waktu itu kena pengurangan besar-besaran. Nganggur tapi aktif di organisasi kemasyarakatan. Di desa saya aktif jadi ketua Karang Taruna, ketua KUD dan ketua LPM. Nah, kalau LPM kan di provinsi sudah 3 periode waktu itu. Itu tidak ada unsur materialistis kan? Ya, keikhlasan saja saya. Kadang suruh MC dulu mah, suruh dekor, ikhlas saja ngebantu masyarakat. Ya semuanya rezeki itu Allah yang ngatur, kita mengikuti. Yang penting kitanya innamal a'malu binniyatnya ikhlas. Tahun 2004 ceritanya pada itu oleh almarhum Pak Edi Suwandi, ketua DPD Golkar dulu itu, saya suruh nyalon, belum siap. Nah, setelah dipegang adik ipar saya, Pak Haji Hartono, 2009 saya suruh mencalonkan untuk di DPRD Kabupaten. Bismillah saya alhamdulillah. Tidak punya modal alhamdulillah. Gimana waktu itu? Datang teman sahabat dari Kopassus Pak Sudi ke rumah, Pak dengar-dengar Bapak mau nyalon, ini pakai aja uang. Coba bayangin, pinjemin uang. 15 juta itu saya anggap besar dulu itu, 2009. Tapi Allah bersama saya. Kata Allah di surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula hukum fahyakun. Kata Allah, jadilah. Suaranya Kang Yus luar biasa. Boleh lihat di KPU sekarang. Tertinggi dari seluruh partai. Saya sujud syukur, nangis sedih, sedihnya sedih gembira. Orang nggak bermodal tapi suaranya tertinggi. Itu berkat Allah semuanya. Itu makanya saya tuh hati-hati jadi anggota dewan. Ya, manusia itu tidak sempurna semuanya. Kalau kitanya selalu introspeksi, ya hati-hatilah. Karena manusia tidak ada sempurna ya. Daripada lebih masih ada kurangnya. Bukan Rasul dan bukan Nabi. Tidak ada yang sempurna. Baik siapapun di hidup di dunia tidak akan sempurna. Meminimalisir kesalahan, nah kita diwajibkan introspeksi diri. Ini ada yang pengen saya pertajam lagi nih, Pak Haji. Pak Haji ketika dapat tawaran politik atau terjun ke politik, kenapa memilih Golkar? Ya karena kebetulan itu adik ipar saya ini, Pak Hartono ini ketua DPD mengganti Pak Bunyamin dulu almarhum. Ketuanya. Ya sebenarnya ya saya punya cita-cita lah. Ya saya sebenarnya gimana saya bisa, kalau bisa saya jadi dewan bagaimana loh. Ya itulah. Ya alhamdulillah lah gitulah. Saya bangun silaturahim, saya punya mobil odong-odong waktu Bali ini tuh tidak punya sopir karena tidak punya untuk membayar sopirnya. Pulang jam 1 malam, jam 2 bawa sendiri silaturahim. Nah itu berkat kita kerja keras silaturahim. Ya mungkin itu hasilnya. Dan keberadaan Pak Haji ketika berorganisasi tentunya jadi modal dong. Modal terkenalnya itu waktu saya ketua LPM Banten itu terkenalnya itu mungkin. Jadi modal, jadi ya bismillah mungkin. Ya bismillah ya. Ya di sini ini kan saya dari selebriti daripada dewan di sini. Siapa? Apa nih P3K perjuang saya itu ya. Honor P3 menjadi P3. Siapa yang nggak kenal saya? Semua kenal pasti. Karena saya memperjuangkan kesejahteraan mereka. Satu-satunya anggota dia yang memperjuangkan mereka, Haji Muksinin. Karena itu udah termasuk tugas saya, itu sudah termasuk
menurut pandangan Islam jihad fisabilillah kan kita sebaiknya khairun nas anfaqul minas, sebaik-baiknya pejabat, sebaik-baiknya anggota berbuat yang manfaat untuk umatnya. Oke. Ya ini kan rakyat saya juga P3 kan, juga harus diperjuangkan ranahnya, iya kan, hak-haknya itu harus diperjuangkan oleh kita sebagai wakil rakyat, wakilnya mereka. Iya, karena wakil rakyat Wajib kan, saya hukumnya itu untuk perjuangan mereka. dan wakil rakyat bukan hanya mewakili dapilnya Ya jangan pengen kenyang sendiri kan. bukan dapilnya, tapi Iya. ketika sudah wakil Seluruh rakyat, dari seluruh kabupaten masyarakat ya. 12 juta jiwa penduduk Banten kurang Banten. lebih. Apalagi sekarang Iya udah mewakili. Ya Tapi- saya menerima, saya boleh tanyain staf komisi itu. Yang sering menerima masyarakat ya saya di sini. Ya ikutin aja lah. Oke. Pak Haji 2 periode di Kabupaten Kabupaten. Sereng. Sekarang 2 periode di provinsi. Ketika di Kabupaten dari Pernah anggota jadi ketua, dan jadi ketua. pimpinan. Ya, ketua. Ketua DPRD. Itu tidak pernah lobby-lobby saya. Yang harusnya pada waktu jadi ketua itu awal waktu itu karena saya tertinggi kan. Bukan Pak Fahmi, harusnya saya. Tapi kebijakan ada di ketua partai. Ya, tapi saya kan udahlah saya syukuri aja karena saya minta-minta ke Allah tujuannya bukan jadi ketua kan, jadi anggota dewan biasa kan. Nah, apalagi partai sudah menentukan ke Pak Fahmi. Tapi alhamdulillah setelah periode lainnya partai menunjuk saya, hasil plenonya ke saya. Itu ya udah rezekinya pada waktu aja sudah kita syukuri aja. Oke. Dan terkenallah saya lagi disiplin dan tidak main-main proyek lagi. Itu Dan yang tidak main-main proyek. yang saya kalau Boleh ditanya ke dinas-dinas yang kalau lain. saya memperhatikan perjalanan politik di DPRD ya. Hmm. Pak Haji ini sering kalau misalkan paripurna tuh On time. on time dan lebih berbicara soal kehadiran. Kehadiran. Itu sangat-sangat Dan belum apel aja mobil saya udah nongkrong. Udah nongkrong, Udah betul. nongkrong udah ada. Itu ciri khas itu. Nah, orang PNS juga udah mengakui itu. Belum mulai apel aja mobil saya udah nongkrong itu. Kalau di kabupaten jam 7, kalau di sini jam 8 karena perjalanan kan. Perjalanan 45 menit lebih. Kadang-kadang kalau macet 1 jam dari Serdang ke sini. Ya makanya dari berangkat jam 7 sampai sini jam 8 kadang-kadang. dan kebiasaan di Udah kabupaten itu dibawa juga Wow, ke lebih provinsi. meningkat. Tidak akan mengurangi saya kalau masalah disiplin. Semuanya itu dibangun tergantung innamal a'malu biniatnya kita masing-masing kan gitu. Karena Kalau udah biasa mah insya Allah, kayaknya nggak ada masalah, ringan. Kayak bangun, coba bangun. Saya tidur tuh di atas jam 12. Kang Yus. Tetapi dibangunkan oleh jam tengah 4 sudah bangun. Jam 4 berangkat ke masjid. Udah itu udah biasa. Jarang tidur siang lagi. Ya kan? Paling 3 jam, 2 jam tidur. Kalau udah terbiasa, biasa aja. Nah, umur banyak yang nggak nyangka saya umur sudah dikasih bonus 2 tahun oleh Allah. Oke. Udah 65. Tapi dilihatnya masih umur kepala 5 kan ya. Karena Kita dibikin enjoy hidup. enjoy Hidup. Enjoy Karena bahagia. hidup ini dilahirkan oleh Allah ke dunia, tidak ada manusia yang tidak punya persoalan. Tuh. Dan persoalan tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Itu kita jangan mempersulit yang mudah. Bagaimana memudahkan yang sulit, hidup itu kan begitu. Nah, sekarang saya mau nanya nih, perbedaan ketika Pak Haji menjabat sebagai ketua anggota atau ketua DPRD kabupaten dan saat ini di provinsi, apa perbedaannya? Iya. Dari luar lingkup atau apa? Karena perbedaan itu menurut saya nggak ada, biasa aja. Saya tidak ada ini ya, waktu jadi ketua juga biasa aja, tidak mau terlalu formal saya mau. Waktu ada acara-acara saya nggak mau ditransit jadi gitu. Dan dikasih ajudan di kepolisian juga nggak mau saya. Biasa-biasa aja, nggak terlalu formal saya jadi. Anggar biasa aja jadi anggota. Dan setiap pagi itu saya keliling ke komisi-komisi, ngecek, nggak ada yang hadir juga, berarti begitu aja bikin enjoy-nya. Karena pimpinan dan anggota sama saja sebenarnya, makanya apa namanya itu sama aja lah, nggak Hanya ada struktural aja mungkin Iya. ya. Cuma bedanya itu mungkin rezeki atau apalah kan, itu ada kelebihannya gitu bisa. Tapi alhamdulillah saya ingat dulu itu banyak mensejahterakan anggota. Iya, memperjuangkannya itu peningkatan penghasilan, terutama memperjuangkan honorer. Yang 600 menjadi 1 juta, 1 jadi 2 juta waktu di kabupaten. Termasuk di sini awal peningkatan
sejarah dari saya yang memperjuangkan itu. Honor yang 1 juta menjadi 2 juta. Boleh ditanya P3K itu. Itulah. Karena merasa bangga lah. Karena kita jangan memikirkan kenyang sendiri. Kita hidup tuh jangan. Mumpung kita lagi dikasih jabatan, manfaatkan. Ini jabatan itu amanah. Nah, ingat, jabatan itu hanya sementara. Mantan ketua DPRD, suatu saat kan jadi mantan anggota DPRD. Iya. Yang dilantik, yang ada SK-nya oleh manusia itu ada mantan. Kecuali yang tidak di SK-kan, tidak dilantik. Para ulama, para kiai, ada nggak yang nyebut mantan kiai? Nggak ada. Tidak ada lah itu. Jangan takabur, jangan sombong. Kita ingat, kalau manusia, pejabat, seluruh manusia, kalau ingat ayat alladzina idza asobatum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa kita ini milik Allah, berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Siapa tahu suatu saat saya dipanggil Allah, mau apa? Kalau kita nggak berbuat yang terbaik, kita istiqomah. Makanya saya ini rencana nggak mau nyalon lagi ini karena sudah mawas diri, sudah sadar diri. Kita umur sudah dikasih bonus. Nanti saya selesai umur 69, ditambah bonus oleh MK 2 tahun kan? Ya, 71 mau kemana lagi kita? Ya banyak yang suruh, Pak Haji terus ini. Ya orang nyuruh ya, enak amat kan gitu. Jadi manusia itu tidak ada ujungnya. Dikasih rezeki 1 minta 2, dikasih 2 minta 3, dikasih 3 minta 4, tidak ada ujungnya. Lah itulah. Ya mudah-mudahan yang penting Allah sampai ujung jabatan saya memberikan kesehatan sehingga bisa mampu memperjuangkan masyarakat yang butuh bantuan dari saya. Itu aja, diberikan kesehatan utama karena konsep hidup adalah sehat dulu. Ya kalau nggak sehat tidak bisa menikmati dan nggak bisa dinikmati oleh istri kan. Betul. Begitu. Yang intinya kenikmatan itu ya berawal dari sehat dulu. Sehat dulu. Sehat Setelah dulu. dikasih sehat, apa kuncinya? Takwa. Konsep takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Terutama menjalankan ibadah khusus yang tidak boleh dihutang dan tidak boleh ditinggal, yaitu sholat 5 waktu. Betul. Sholat adalah as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Sholatu tanha anil fahsyi wal munkar. Sholat adalah mencegah daripada kemungkaran. Tujuannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah mau apa lagi? Baru ke ibadah umum. Awas pejabat. Jangan lupa, jangan lalai. Keluarkan kewajiban 2,5% itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Iya, kalau saya mau wajib sudah keluarkan. Mohon maaf Kak Yus, bukan sombong dan bukan kabur. Sejak saya dilantik 2009, keluarkan 2,5%, itu saya hitung-hitung bukan 2,5%, 20% lebih. Tapi udah ikhlas, tidak ada kekurangan itu. Yang pertama, jangan lupa keluarga internal dulu. Keluarga saya pribadi dan keluarga mantan pacar saya, istri. Oh iya. Iya, yang masih membutuhkan uluran bantuan. Itu baru selanjutnya ke kanan kiri. Masyarakat yang kurang mampu, fakir miskin, yatim piatu, janda-janda, apalagi jandanya yang cantik kan gitu. Iya. Kan Menarik nih. itu karena enjol tidak akan pernah berhenti. Orang yang sudah mengeluarkan infak sedekah tidak ada yang mengsengsarakan. Benar nggak? Terkecuali orang yang untuk judi, iya, narkoba, sampai bahasa Serang kolor pun dijual kan gitu. Betul. Insya Allah, makanya hati-hati itu, keluarkan rekan-rekan 2,5%, jangan sampai lewat itu tiap bulan itu. Alhamdulillah saya diingatkan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban itu saya keluarkan sampai ke kaum gitu, janda-janda merutin lah kan. Kadang-kadang kalau pengen ketemu undang semua, janda ada 250 lebih sih di Serdang itu. Dikasih sembako dan amplopnya lah gitu. Berkah nggak ada tuh. Mengsengsarakan yang begitu. Malah ada saja rezeki Allah tuh ngasih nggak ketahuan lah rezeki Allah. Saya ngebangun ponpes saja ya, 1 rupiah pun haram kalau saya dapat hibah baik dari kabupaten maupun provinsi. Padahal ada akses kan. Waktu di kabupaten jadi ketua, gampang lah. Tapi tidak ke situ.
provinsi sama, haram 1 rupiah pun tidak pernah minta. Tapi alhamdulillah pondok terbangun, berjalan karena semuanya itu berkat Allah. Ya, kalau saya pernah ke rumah Pak Haji itu di depan Pak Haji, pondoknya itu. Iya, di Jalan Di Raya, jalan raya, samping Jalan jalan Raya raya. Beringin Kurung, Betul. perapatan itu. Rapatnya itu pondoknya lumayan besar Pak Haji. Ya lumayan lah buat kecil-kecilan lah itu. Tapi untuk sekelas pondok apa mengelola pondok pesantren kan nggak mudah Pak Haji. Ya, saya serahkan kepada Ustadz itu. Ustadz saya enggak ikut, paling monitoring aja lah. Saya belum mampu untuk ngajarin itu. Kalau untuk ngaji sih mampu kan. Semuanya kan, karena yang diajarkan bukan tahfidz saja kan, bukan tilawah saja kan. Betul. Ada kitab kuning dan sebagainya kan, tentang kehidupan sehari-hari kan. Itu saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz yang gaji, pondok di situ juga bebas. Sekarang boarding dengan SMA Fatahillah. Oke. Karena kasihan yang jauh-jauh suruh tinggal di situ, nggak perlu ngontrak, nggak perlu bayar, kan gitu, enak kan? Ilmu agama dapat, ilmu umumnya dari sekolahannya gitu. Namanya ibadah kan, Setali dua uang. ya. Ya, jadi sekali belajar dapat dua ilmu. Nah, Ilmu gitu. agama dan ilmu Umum, formalnya ya. formalnya. Nah, terakhir, Ya, terakhir nih, 3 pertanyaan 10 terakhir menit nih, lagi. sebelum penutupan. Pak Haji kan sekarang di Komisi 5 nih. Komisi 5 kan lumayan banyak tuh Pak Haji, pendidikan, kesehatan. Untuk harapan Banten ke depan, agar di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan itu masuk kan Pak Haji? Ya, Di masuk. Komisi Ya, 5, dikeserahkan. keagamaan juga, agar lebih maju lagi, gimana harapan Pak Haji? Ya, lagi-lagi, ya sesuai harapan visi misi gubernur, memang skala prioritaskan pendidikan. Pendidikan tidak boleh kurang dari 20% harapan saya dari jumlah APBD yang tertera di APBD Provinsi Banten. Kalau saya harapannya dari fraksi Golkar mengharapkan minimal 20% dari APBD. Ya, karena sesuai visi misi gubernur bagaimana untuk memajukan pendidikan. Untuk memajukan pendidikan kalau tidak ditunjang dengan anggaran, ya, yang kuat tidak akan terwujud. Contoh, sekolah gratis, saya sepakat dengan sekolah gratis, tapi harus dievaluasi. Seperti MBG juga harus dievaluasi. Kenapa? Harus diberikan saran jangan sampai kita yes-yes saja. Kewajiban memberikan saran anggota DPRD sebagai fungsi controlling, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran kita fungsikan. Kenapa? Sebaiknya dievaluasi lagi sektor daripada sekolah gratis ini. Saya setujunya disortir kembali wali murid yang tidak mampu, yang kurang mampu. Jangan sampai mana anaknya dewan gratis, anaknya wali kota, wakil wali kota gratis, anaknya bupati gratis, anaknya eselon 2 gratis. Dalam hukum agamanya tidak layak gitu. Tidak boleh. Yang gratis yang dibantu oleh pemerintah, bukan uang rakyat pemerintah juga. Harusnya yang ojol, tukang ojek, ya banyak lah yang harus Petani, ya, dilihat, buruh. ditinjau dulu di rumahnya. Jangan sampai ada praKS 1, 2, 3, dan 5 kan. Itu ditinjau dulu, diseleksi dulu keterangan sing desa kan. Jangan sampai barang ada begini orang kaya ngaku miskin kan gitu. Ditinjau ke lapangan, ke rumahnya, ya layak atau tidaknya, penghasilannya berapa sebulannya, barang di sana. Emasnya banyak, punya mobil, rumahnya bagus, ya TV-nya besar, itu nggak layak jadi orang kurang mampu. Iya. Jadi dievaluasi, yang wajib dibebaskan masyarakat yang kurang, banyak yang butuh bantuan itu masyarakat. Jangan sampai putus sekolah, minimalnya SMA, SMK lah. Syukur-syukur pemerintah menggratiskan kuliahnya kan. Itu harapan saya dari segi pendidikannya itu. Dari segi agamanya, kenapa saya milih ke Komisi 5? Saya waktu itu masih butatu, ketuanya Bu, saya mohonlah, saya nggak butuh jadi ketua komisi dan lain sebagainya. Saya pengen di Komisi 5. Ya kenapa Pak Haji? Saya akan mengawal keagamaan, kata saya. Dan gitu, makanya alhamdulillah kan, saya ngawal-ngawal organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan terutama prioritasnya kan gitu. Apalagi saya, padahal diri sendirinya saya megang forum keagamaan, belum
mendapatkan 1 rupiah pun, tapi udah kita nikmati, ngebantu orang lain kan lebih bagus kan gitu. Saya belum dapat bantuan, Forum Diniyah belum dapat bantuan 1 rupiah pun. Satkarul Ulama juga belum, Abednas juga belum. Ya udah kita aja balik, masih dari kantong sendiri aja kalau ada kegiatan. Ya itu adalah kita ide di sudut pandang ibadah saja barangkali. Oke. Oke, Sobat Pan itu tak terasa sudah setengah jam kita berbincang-bincang santai dengan Pak Haji Muhsinin. Pak Haji, terima kasih nih Pak Haji. Sama-sama. Jangan Ayo, kapok nih. mudah-mudahan Banten News sukses terus mengembangkan secara profesional, memberitakan Amin. secara profesional, Amin. terus maju, maju dan maju Amin. untuk rekan-rekan Amin. pekerjanya, wartawannya, Amin. semuanya. Salam hormat kepada pimpinan. Oke, sekian dari saya TBYus. Sampai jumpa di podcast Wakil Rakyat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.